Shalom, haleluya. Senang sekali berjumpa kasih Tuhan bersama saya, Pendeta Samuel Kusuma. Selamat hari Minggu, selamat datang beribadah di Gereja Bethany of God Family di seluruh Indonesia. Satu sukacita yang luar biasa. Saya sedang ada di kota Laodikia, tepatnya di gedung gereja Laodikia, di daerah Turki. Gereja ini adalah gereja di kitab Wahyu, dari salah satu 7 gereja yang dituliskan oleh Rasul Yohanes waktu mereka mendapat kunjungan malaikat Tuhan ditunjukkan tentang 7 gereja. Gereja Laodikia adalah gereja yang ke-7 disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 1. Dan Anda dan saya tahu bahwa gereja Laodikia ini dibangun abad ketiga Masehi dan kotanya sebelum abad ketiga. Mereka mengalami sebuah lawatan Tuhan setelah Kaisar Konstantin menjadi percaya Tuhan, Ratu Helena dan seluruh daerah ini di Kristen. Kota Laodikia adalah kota yang sangat kaya. Kota yang tidak kekurangan apa-apa. Tuhan pernah menegur kota Laodikia, engkau tidak panas, engkau tidak dingin, engkau suam-suam. Kenapa? Karena di antara kota Laodikia terletak di tengah-tengah, satu kota Hierapolis menghasilkan air panas, sumber air panas. Dan satu kota Kolose menghasilkan air dingin. Sehingga dua-duanya dikirim ke sini. Di sini ada tempat semacam tempat permandian, kolam suam-suam, tidak panas, tidak dingin. Makanya Tuhan menegur mereka, engkau harus tidak suam-suam, tidak. Kalau engkau suam-suam, aku mengangkat dirimu. Yang kedua, dalam Wahyu pasal 3 juga, ayat 17 Tuhan menegur, engkau yang berkata engkau kaya, tidak kekurangan apa-apa, padahal engkau buta, malang, melarat, miskin dan telanjang. Aku menegur kamu, berilah daripada emas yang dimurnikan dan engkau harus menggunakan pakaian putih dan minyak untuk melumas matamu. Di sini ada pengobatan-pengobatan termasuk obat mata abad ketiga sebelum Masehi. Itu luar biasa, mereka sangat kaya, mereka sangat makmur. Tetapi akhirnya mereka ditegur oleh Tuhan. Sebab itu kalau hari ini Anda dan saya mengalami revival harvest dalam hidup Anda harus jadi orang yang Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, akan dudukkan bersama dengan aku di atas takhtaku, sebagai aku telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas takhtanya. Haleluya. Jadilah orang-orang yang mengalami revival harvest dalam hidup Anda. Itu orang-orang yang mengalami menang, berkemenangan oleh Tuhan. Dan waktu Anda menang dan berkemenangan oleh Tuhan, maka Anda dan saya menjadi orang yang pertama mengalami revival harvest. Adalah orang yang barang siapa menang. Orang yang menang adalah orang yang mau ambil keputusan untuk tidak menundukkan kepada sesuatu yang lingkungannya. Kenapa Tuhan berkata engkau kaya, engkau tidak kekurangan apa-apa. Sebab gereja ini akhirnya jadi reruntuhan. Setelah kaki Dian diangkat 1800 tahun yang lalu kami menyaksikan ini tinggal reruntuhan. Padahal ini gereja yang besar zaman itu. Tuhan sedih karena mereka tidak menang tapi kalah. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini. Anda ambil keputusan, barang siapa menang. Anda harus menang. Bagaimana untuk menang? Ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di depan muka pintu dan mengetok. Jika ada seorang mendengar suara aku membuka pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan akan makan bersama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Yang pertama, Anda harus dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan menegur Anda, Tuhan mengingatkan Anda harus sadar. Yang kedua, Dia juga mengasihi kita. Wahyu pasal 3 tetap ayat 9, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Untuk menang Anda harus bertobat. Saat ada teguran Tuhan, Anda harus bangkit jadi pemenang. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat 21. Ia akan kududukan bersama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku telah menang, duduk bersama dengan Bapakku di atas takhtanya. Ayat 22, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang kata Roh kepada jemaat. Revival harus terjadi. Yang ketiga, dengar suara Roh. Tuntunan Roh Kudus menuntun Anda, kebenaran firman Tuhan, lawatan Tuhan terjadi luar biasa dalam hidup Anda dan saya. Yang pertama, kalau engkau menang mengalami revival harvest, pasti terjadi. Yang pertama, Anda harus belajar gereja Laodikia. Yaitu Anda yang pertama, Anda harus mengalami
yaitu mau ditegur. Yang kedua, mau bertobat. Yang ketiga, mendengar suara roh dalam hidup Anda. Dari gereja Laodikia ini saya mengajak Anda, kita sedang menyelesaikan gereja bagi segala bangsa di Bukit Doa Nusantara. Mari ambil bagian dari dalamnya. Anda menyaksikan progres ini mulai selesai cor, dan kita akan naik tiang-tiangnya. Doakan saudara, sesuatu yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin, yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Saya percaya berkat bangsa-bangsa dari gereja Laodikia, engkau akan menjadi gereja yang menang, pribadi yang berkemenangan, karena engkau dituntun dan dikasih oleh Tuhan. Dan seperti Anda semua, mari menabur untuk Bukit Doa Kalimantan. Ini nomor rekeningnya. Petani memang on fire! Luar biasa. Sampai hari Minggu, sampai beribadah. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Haleluya.